Hey yo, back again. Kali ini ya teman-teman, kita ada kendaraan yang lumayan masih jarang ditemukan ya di jalanan ya. Kita persembahkan untuk video kali ini adalah Hyundai Ioniq 5. Mobil ini masih tergolong inden ya teman-teman. Kebetulan ini milik pribadi dan kita sendiri juga indennya nyaris 9 bulan ya. Dan ini pada saat itu belum subsidi. Jadi informasi yang bagus buat teman-teman adalah bahwa Ioniq 5 ini mendapatkan subsidi ya dari pemerintah ya. Nah, itu juga berlaku untuk teman-teman yang posisi ini saat ini sedang inden. Karena posisi saya juga ketika inden belum ada program subsidi dari pemerintah ya. Nah, ketika saya terima ternyata sudah di-adjust harganya untuk menerima subsidi juga. Damn. Dari Ioniq 5-nya sendiri ya teman-teman, itu kan ada standar, ada versi standar long range, signature, kelas atasnya, dan signature long range. Nah, kebetulan yang hari ini yang kita akan review sedikit adalah versi signature long range. Nah, dari sisi Ioniq 5 sendiri ya teman-teman ya, tentunya banyak sekali video yang sudah beredar ya. Yang kami akan bahas adalah hal-hal yang mungkin saya lihat kurang terlalu dibahas atau bahkan sama sekali tidak disinggung di channel-channel yang lain. Kalau teman-teman pernah lihat di video channel yang lain kan, untuk membahas semua fitur yang ada di instrument panelnya aja bisa ngabisin 40 menit. Nah, saya rasa juga kalau teman-teman ingin in-depth mengetahui fitur tersebut, bisa mampir ke channel teman-teman kita yang lain gitu kan. Namun, saya hari ini akan sharing ke teman-teman lebih ke arah dari sisi pengguna, apa yang saya rasakan, apa yang saya temukan, dan apa yang kira-kira yang saya lihat belum dibahas di channel-channel yang lain. Namun, tidak menutup juga karena saya melihat ada fitur-fitur yang memang channel-channel lain itu juga sedikit membahas, tapi saya merasa perlu diulang. Karena itu merupakan fitur-fitur yang saya rasa amat sangat menarik dari mobil ini. Nah teman-teman, pertama fitur yang saya mau bahas yang agak unik ya di mobil ini ya, adalah fitur di mana AC bisa kita nyalakan dari luar. Sebelum bahkan kita nyalain mesin ataupun kita masuk ke mobil. Fungsinya adalah ketika kita parkir, kan biasanya ketika masuk ke mobil kan panas ya. Nah, ini kita AC udah bisa dinyalakan dari luar sehingga ketika kita masuk, posisi mobil udah dingin walaupun mesin belum dinyalakan. Ini sesuatu yang saya temukan di mobil ini yang saya ngerasa itu adalah fitur yang sangat-sangat penting, khususnya di daerah Jakarta tempat kita berdomisili itu. Waduh, kalau bicara panasnya terik pas masuk mobil itu luar biasa ya teman-teman ya. Caranya teman-teman, di FOB ini ada tombol lock dan tombol hold. Caranya adalah kita pencet untuk memastikan mobil sudah dikunci sekali. Kita pencet dan tekan di hold. Kisi-kisi di bumper akan mulai bergerak dan langsung pencet lock. Kita akan praktekkan. Pencet lock. Pencet hold. Kisi-kisi kebuka. Pencet lock. Dia akan kembali kebuka. Dan kalau kameranya mendekat, sorry, sayanya yang mendekat. Nggak tahu ini masuk atau enggak, tapi kedengeran suara AC itu mulai nyala. Nah teman-teman, ada juga yang mengatakan cara menjalankan ini cara kedua ya, karena tadi kan cara yang pertama kami temukan sendiri ya teman-teman ya. Cara kedua adalah langsung pencet hold aja, kisi-kisi akan terbuka. Dari tombol FOB-nya kita pencet hold ya, kita coba. Tidak terjadi apa-apa teman-teman. Nah, ini saya tidak tahu apakah itu spesifik di mobil ini atau memang caranya. Tapi yang saya temukan adalah kita lock dulu, pencet hold, kisi-kisi kebuka, pencet lock lagi. Dia akan nutup, terus kebuka lagi. Seperti itu.
the one and only Digo. Nah, teman-teman, salah satu fitur juga yang kita mau bahas dari Ioniq 5 yang menurut saya bagus adalah kalau mobil modern saat ini kan yang fitur yang lagi digemari oleh kaum hawa ya adalah pembukaan bagasi dengan cara pakai sensor kaki ya, atau ada yang dilambai-lambai atau diketok-ketok gitu kan. Ioniq 5 juga memiliki fitur tersebut. Caranya adalah pastikan bahwa kunci ada di kita ya. Dekati saja, teman-teman, akan bunyi. Ini menandakan akan terbuka sebentar lagi, tanpa kita harus pencet apapun. Cara membukanya dan cara menutupnya adalah ada tombol di sini. Nah, ini adalah tombol cara kedua untuk membukanya. Kita akan praktekkan, kita pencet dulu, dia akan menutup. Nah, cara kedua adalah di samping ada kamera di sini ya, teman-teman ya. Itu ada tombol yang tadi saya sebut di sebelahnya ya. Pas pencet saja, dia otomatis akan kebuka. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan bahas sedikit mengenai charging portnya ya, teman-teman. Ada dua cara untuk membuka ini. Di sini ada tombol ya, kalau teman-teman bisa lihat ya. Tombol ini kalau dipencet, nanti dia akan kebuka, tapi pastikan posisi kendaraan sedang tidak terkunci. Saya buka dulu kendaraannya, saya pencet, dia akan kebuka. Sebenarnya pencetan itu kalau teman-teman lihat ya, ada knob di sini ya. Knob itu memencet yang ini. Kita hanya mendorong dari luar. Namun kalau posisi kendaraan terkunci ini tidak ada fungsi. Nutupnya juga sama, pencet tombol yang sama. Jadi ini mencet ke tombol di dalam ya. Desain yang menarik menurut saya gitu kan. Nah, kedua adalah dari FOB-nya ya. Ada hold, yang ada gambar kayak listrik sama hold. Itu dipencet, tahan, dia akan terbuka. Nutupnya juga sama, dari FOB, pencet lagi, tahan, dia akan menutup. Nah, teman-teman, salah satu desain yang saya suka di mobil ini ya teman-teman, bahwa di fender well mobil luarnya ya, itu ada aksen seperti ini ya. Di belakang juga ada, di fender well depan juga ada, memberikan aksen kesan sporty pada mobil ini. Nah, dari sisi tampilan depannya ya teman-teman, ini juga menarik. Karena di luar LED putih yang bisa berubah menjadi kuning, di sini kan teman-teman bisa lihat ada list bumper ya, yang jarang orang ketahui karena dipikirnya wah ini hanya list bumper biasa saja tanpa ada fitur aneh-aneh di dalamnya. Namun ternyata teman-teman, ini terima kasih dari salah satu subscriber kita yang menginformasikan ya. Ketika kendaraan ini dalam posisi lampu dinyalakan, ternyata teman-teman kalau dilihat dekat-dekat ya, timbul aksen garis-garis. Lihat nih, LED strip-strip garis-garis dari ujung sampai ujung, dari ujung sampai ujung, dari ujung sampai ujung. Ini menarik nih teman-teman, karena saya pikir selama ini ya ini cuma aksen biasa saja, menambah nuansa kemewahan terhadap mobil ini. Nah teman-teman, karena ini juga kendaraan fully electric ya, EV kita bilang ya, itu dia tidak memiliki mesin di depan. Namun khususnya untuk kendaraan-kendaraan elektrik yang kita temukan, ada bagasi di depan dan ada bagasi di belakang. Yang dari sisi bagasi, ada orang luar sana bilangnya itu adalah boot, baggage, trunk, dan front trunk. Cuma kita mengenalnya dengan bagasi. Bagasi itu sendiri dapat dibuka dengan tuas yang ada di dalam. Tuas di samping sini
seperti pada bagasi pada umumnya mobil biasa ya. Dan ketika kita buka seperti ini teman-teman. Yang pertama yang kita notice, karena saya memiliki background mekanik, adalah tidak ada pelapis heat shield ataupun peredam suara untuk mesin yang pada umumnya ditemukan di kap-kap mobil. Ini ya langsung bare metal. Ya karena memang tidak ada panas yang disebabkan karena nggak ada mesin juga gitu kan. Nah ini franknya ya teman-teman ya, atau bagasi depan. Lumayan, tidak bisa dibilang besar, tidak ya, cuma juga nggak bisa dibilang kecil. Saya cari di internet, selain saya, mereka pakai ini buat apa sih? Ada yang naro belanjaan, ada yang naro P3K, ada yang naro alat-alat cuci mobil seperti saya gitu kan. Dan ini teman-teman, ini nggak panas ya ketika mobil berjalan. Jadi mau masuk minuman dan sebagainya ya nggak apa-apa, tidak akan hangat, tidak akan dingin, tapi tidak akan hangat gitu kan. Dan di sebelah sini ada lampu teman-teman. Jadi kalau bukanya malam-malam, tidak khawatir, ini akan terlihat di daerah sini. Yang pertama-tama adalah ada pilihan user ya. Karena pengguna mobil ini ada istri saya dan saya. Nah ini semua setting mobil ini, jadi saya nggak rebutan sama istri saya. Saya change ke profile saya, confirm, otomatis kursi dan otomatis kursi ngikutin posisi setelan saya yang sebelumnya. Ketika kita sudah memilih profilnya, semua setting saya kayak stasiun favorit saya, setelan cahaya, setelan internal mobil ini, setelan iluminasinya, setelan kursi saya, itu nge-revert ke setelan saya. Kalau nanti dirubah profilnya ke istri saya, akan ngikutin setelannya dia. Contohnya, kalau kita lihat yang paling kelihatan kursi deh teman-teman. Ini kan setelan saya ya, saya ganti ke istri. Coba kameranya ke kursi, saya confirm, otomatis kursinya maju dan naik, kelihatan dari kaki saya yang kepentok. Oke, nah ini menurut saya adalah fitur yang paling penting di mobil ini. Karena kenapa? Karena penggunanya kan bukan hanya seorang diri ya. Dan biasanya ketika saya keluar masuk dari kendaraan saya setelah dipakai istri saya bisa spend sekitar 15 sampai setengah jam untuk nyetel kursi saya lagi. Itu ada memory seatnya kayak mobil ini ya, mirip kayak Mercy juga ada memory seat, BMW juga ada. Nah ini yang menarik lagi ya teman-teman ya, jarang ada orang yang tahu ya. Kebetulan juga saya menemukannya di forum waktu itu ya. Biasanya di setir mobil itu kan ada logo dari manufaktur ya, Honda, Suzuki atau sebagainya ya. Yang bisa dilihat di sini kan di steering nggak ada ya. Tidak ada logo Hyundai di sini ya teman-teman ya. Tapi di sini ada 4 titik. Terlihat ya di kameranya. Nah, 4 titik ini ternyata teman-teman kalau dilihat ya, itu adalah kode Morse untuk huruf H. Nah, ini titik 4 ini adalah H. Jadi sebenarnya Hyundai itu ada naruh logo dia dengan bentuk yang berbeda, ada di setir ini. Itu menurut saya menarik. Nah teman-teman, ada satu lagi yang membuat saya sangat senang ya dengan mobil ini adalah real estate kaki belakang ya. Karena kalau teman-teman lihat kan saya juga termasuk yang rada tinggi ya, saya 185, dan ketika saya duduk di belakang biasanya mobil-mobil tuh kaki saya kepentok. Tapi di mobil ini kalau teman-teman lihat itu juga mirip kayak depan ya, dia ada electric seatnya ya. Ini saya istilah ya teman-teman, kalau lihat standar paling mentok ke depannya itu ya sekitar ya kita bilang sejengkal ya teman-teman ya. Tapi kalau kita mundurin dia, ini mundurnya lumayan jauh banget loh teman-teman. Bisa kita bandingkan dengan kursi sebelahnya ya. Ini legroomnya ini ya 2 jengkal dapat. Dan untuk postur saya ya, jauh sekali teman-teman. Saya bisa selonjoran lah gue.
Nyaman sekali sih duduknya jadinya. Untuk postur saya yang 185 cm sih ini amat sangat mewah. Terkesan luas mobil ini ya. Dan juga untuk kursi belakangnya teman-teman, yang memang waktu itu juga saya bahas, sepertinya sekarang sudah mulai menjadi tren ya, bahwa kursi belakang itu juga bisa reclining ya teman-teman. Bukan hanya ke depan, seperti tegak seperti ini, tapi dia juga bisa ke belakang. Nah, menambah kenyamanan orang yang duduk di belakang. Daripada biasanya duduknya cuma tegak, ini bisa sampai benar-benar wah, ini sih oke banget. Nah, ada satu fitur lagi yang membuat saya senang sama mobil ini ya. Ada yang saya sebut adalah fitur mode kursi leye-leye. Mode leye-leye ini diperuntukkan untuk ketika kita lagi menunggu atau lagi ngecharge dan kita posisi berada di dalam mobil, atau pengemudi, atau saya biasanya lagi nungguin anak keluar sekolah atau jemput seseorang di mall. Saya tinggal pencet ini aja, lepas, dan kursinya otomatis masuk dalam mode yang saya bilang adalah mode leye-leye. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, dari sisi kaki pun juga ada apa namanya? Penyangga betis gitu. Nah, kita sebagai driver benar-benar dimanja-manja ya dengan mode leye-leye seperti ini ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, karena untuk teman kita yang sebelah kiri itu juga ada mode leye-leye yang bisa kita atur dari sini teman-teman. Ada 3 tombol di sini ya untuk nyetel sebelah. Walaupun dia juga bisa dari kursi dia sendiri, kadang-kadang kita bisa setel juga di sini. Tinggal pencet dan tahan nih yang paling atas ya. Keluar, not enough space. Nah, lepas, dan sama, dia akan transformasi kepada posisi leye-leye. Ini menurut saya adalah fitur yang membuat mobil ini keren juga nih teman-teman. Ini sumpah ini nyaman banget ini. Untuk nunggu orang atau kita main handphone, baca buku dan sebagainya, ini udah top banget. Oke, dan untuk kembali lagi ya, untuk pencet tombol yang sama ya. Ketika dia udah mulai, lepas saja, dia akan otomatis menyesuaikan dan kembali kepada posisi semula seperti tadi. Memang agak lama ya. Jadi teman-teman, sebagai penutup ya, pendapat saya pribadi, ketika saya mengetahui banyak fitur yang ternyata versi Ioniq 5-nya Indonesia itu tidak ada, dibilang kecewa, saya kecewa, of course. Karena saya ngerasa fitur-fitur tersebut lah yang membuat mobil ini berasa lebih mewah lagi dari yang sudah ada gitu kan. Namun setelah saya tahu, dan saya juga menggunakan Ioniq, keluarga saya menggunakan untuk antar jemput anak dan sebagainya gitu kan, secara konklusi saya tetap merasa bahwa ini tetap worth it sih. Nah, untuk teman-teman, kira-kira video kita kali ini sampai situ saja. Comment, like, and subscribe, dan sampai bertemu di video selanjutnya.